menyampaikan yaitu tentang bagaimana sih cara mengganti puasa, apa saja yang kita harus boleh mengqadha puasa dan apa saja yang kita boleh membayar fidyah. Siapa yang boleh mengqadha puasa dan siapa yang boleh membayar fidyah. Jadi orang-orang yang boleh meninggalkan puasa itu tetapi wajib mengqadha di hari lain, yaitu siapa Bu? Satu, orang yang sakit. Orang yang sakit tapi masih diharapkan kesembuhannya. Nah, tidak sakit mensewu, misalnya sakit apa? Sakit apa Bu? Ya, jadi umurnya dorong itu Bu. Nah, itu boleh Bu, berarti ayatnya menyusul ya. Kalau itu kosong ya nggak poso. Saya masih ya. Ya mungkin lambung atau salah dokter ya. Tapi nanti kalau kita belajar sampai jauh pikir tentang puasa itu justru malah menyembuhkan. Ya. Jadi yang pertama yang boleh meninggalkan puasa tetapi wajib mengqadha di hari lain. Yang pertama adalah orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Sesuk sembuh. Ya dari jannah Bu ya. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Tapi harus mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Yang kedua adalah orang yang bekerja, orang yang safar. Tapi zamannya Rasulullah dengan zaman sekarang sangat berbeda. Kalau zaman sekarang itu kan ekspres, ada jalan tol. Jakarta mau pirang jam, kalau hebat yang drivernya itu cuma 8 jam. Kemana nyari mobil, sing mewah. Itu saya udah tahu itu dari Jakarta sampai Gresik cuma 8 jam. Nah, itu kemajuan teknologi ya. Tol di ono, jadi iso ya lebih sempurna kita berpuasa. Tapi menyebabkan penjaringan loyo Kambung boleh tidak berpuasa. Syaratnya apa? Harus jadi di hari yang lain. Nah itu. Kemudian perempuan yang dihukumi haram berpuasa. Siapa Bu yang dihukumi haram berpuasa? Haid. Yang satunya nifas. Loh Bu, ini masih selisih pendapat. Nifas itu loh, beliaunya NPI, tapi kok mau ganti? Nah, nifas itu ternyata dikonotasikan atau dikiaskan sama dengan haid, sehingga dalam putusan rajih saya mempelajari itu sama, harus mengganti di hari yang lain, masih menyusui. Nah, itu bisa terdik sendiri saat anaknya umur berapa, sekiranya sudah bisa diajak puasa ya, itu harus diqadha diganti. Tetapi misalnya menjauh, mari babaran mantu lahiran sebelumnya, bukan begitu. Sebelumnya, katakan sudah umur 1 bulan, masuk bulan Ramadan, NPI. Ini di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah, putusan rajih boleh membayar fidyah karena menyusuinya itu. Nah, kalau nifas itu karena dikiaskan sama dengan apa Bu? Haid, sehingga wajib mengqadha atau mengganti di hari yang lain. Tepat ya. Tapi yang kedua itu orang yang nifas ya, sudah ya tadi tapi tidak muncul di sini ya. Nifas jelas haram, puasa, sholat haram. Tapi kalau berada di bulan Ramadan, nifas yaitu tadi harus diqadha. Karena apa? Dikiaskan ya dengan orang haid. Nah ini siapa saja yang boleh meninggalkan puasa dan boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Insya Allah ibu sudah tahu. Yang pertama adalah orang yang tidak mampu berpuasa. Contohnya yang apa Bu? Orang yang sudah tua renta, orang yang sakitnya sudah tidak mungkin sembuh, itu saat sakit boleh diganti dengan apa Bu? Membayar fidyah. Ya, tidak harus mengganti puasa karena harus nggak mampu, nggak mungkin wanita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sakit naun. Ini orang yang tua ya, terus nggak bisa lapo-lapo, ya sembarang dilayani, terus nggak kuat, ya boleh diganti fidyah. Ada yang teliti itu orang tua kita yang masih ada sekarang kondisinya seperti itu. Ada ya? Oke, nanti dilihat. Lek wis gak mungkin
fidyah. Mbek wong sing loro, sing taun, sing gak mungkin secara kasat mata, secara dokter gak mungkin iso poso. Itu boleh diganti apa, Bu? Membayar fidyah. Yang ketiga adalah ibu hamil. Ibu hamil boleh tidak berpuasa dan boleh diganti dengan mengganti membayar fidyah di luar bulan Ramadan. Yang keempat adalah ibu yang menyusui. Tadi sudah saya jelaskan, menyusui kok nifas kok mengganti. Nah, karena nifasnya itu tadi dikonotasikan, dikiaskan dengan apa? Haid. Nah ini Bu, firman Allah dari ini Bu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, maka barang siapa di antara kalian sakit atau apa safar saat berada di bulan Ramadan, fa'iddatun min ayyamin ukhur, maka dibolehkan diganti dengan mengqadha, ya, boleh diganti dengan dari lain. Wa 'alal ladzina yutiquna, nah, atas orang-orang yang tidak mampu, ya tadi kerja beca, kerja nongol batu bara, panasnya betul, ampun gak kuat, itu diganti dengan membayar fidyah. Fidyah itu untuk kamu miskin. Nah, caranya bayarnya apa? Setiap betul poso sedino berarti memberi makan satu orang miskin. Caranya apa mungkin? Dialognya lebih gayeng kalau masalah ini, ya Bu ya. Nah, ini diantaranya yang boleh dibayar dengan fidyah. Nah ini ya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, lanjutan ayatnya artinya barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya apa, Bu? Artinya misalnya masih oleh lungso, dapat lungso, tapi kita bukan yang haid ya, kuat fisiknya, tidak menyebabkan pendidikan jatuh sakit, pengen poso safar, itu lebih baik berpuasa. Orang hamil pun sekarang penyelidikan dari ilmu kedokteran justru menjadikan anaknya solih dan solih, tapi harus konsultasi dengan dokter kandungan. Ini kira-kira gimana dokter, saya mau puasa, kira-kira ada dampak enggak ke anak saya atau ke saya? Itu konsultasi dulu ke dokter. Tapi kalau fisiknya kuat, sahurnya cukup, yang gizi-gizi, insya Allah justru tembus nanti generasinya menjadi ahli puasa. Itu sudah dibuktikan. Apalagi saat puasa, tadi sudah dijelaskan di rumah, sudah memperbanyak tilawah Al-Quran. Syukur-syukur, kita sih ngapain kan betul. Tidak ada ya, setiap banyak tidak ada yang ngapain ini. Ya, nanti cucu menantunya atau putranya. Ya, saya nih mempelajari pengalaman itu. Ya apa saya hasilnya saat hamil, kemudian sering dibacakan Al-Quran. Itu loh umur tertentu karena tinggal ngundang guru tahsin, ngurut di surat Al-Fatihah. Itu kan karena sering diperdengarkan apa Bu? Bacaan Al-Quran. Nah, agar bisa disiasati. Ya Allah, supaya bayi ini nanti saat balita itu sudah bisa urut. Itu cara merekam ke janin itu urut sekali, diurut. Jadi tak acak, ya Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya seterusnya itu ya Bu ya. Itu kok terekamnya itu urut setelah bisa bersuara itu, Masya Allah. Enak itu ya Bu ya. Oke, cucu pendidikan kalau sudah nggak hamil ya mantul nih, cek dua cucu sih, Masya Allah. Sekarang sudah zamannya ya, hafid kecil-kecil, hafid kecil-kecil itu. Jadi Allah luar biasa, itu harus kita lahirkan generasi Quran. Siap Bu, cucu-cucunya, anak-anak itu dan lain sebagainya. Sampai dua generasi yang remah-remah apapun, nanti terlalu luas. Nah, tadi sudah saya jelaskan siapa saja yang boleh bayar atau untuk puasa. Nah ini bagi orang tuanya
dan cara yang tepat untuk membayar hutang puasa orang tua. Orang tua saat sakit, misalnya saat sakit, tapi gak nyongko-nyongko, sakitnya kok biasa, dipanggil Allah, seolah gak kosong. Kita terus putih bu, harus membayar fidyah atau mengkodok. Siapa yang mengkodok? Halo, ibu-ibu, tadi sudah saya jelaskan, kalau sakitnya itu sudah tidak mungkin bisa sembuh, baru itu diganti dengan apa? Fidyah. Tapi ini kok mulai biasa, atau kadang-kadang tidak sakit, atau sakit biasa-biasa tapi saran dokter tak kosong, kemudian kok dipanggil Allah, wajib dikodok. Sing nggak sinten, walinya anak-anaknya. Atau seperti santai-santai mewarisi jatah bundanya, tetapi kewajiban ibundanya saat tidak berpuasa, kondisi tidak yang dianggap tidak sembuh, nah itu generasi ini putrinya. Lek putranya 5 misalnya, boleh dibagi, iya boleh. Jadi ngodoi oleh anak pertama 5 dino, anak kedua 5 dino, itu sudah tergantikan bayar kodok. Bisa dipahami bu? Ada dua kemungkinan orang sakit itu. Lek sakitnya parah, terus nemen bulan Ramadan, nah itu baru bayar fidyah. Tapi tiba-tiba meninggal, orang yang biasa-biasa tapi kita masuk akeh, ya menjadikan walinya atau ahli warisnya wajib mengkodok. Oke, atau yes? Bagi orang yang berhutang puasa menjadi ahli warisnya yang mengkodok, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia padahal ia berhutang puasa, maka walinya atau ahli warisnya yang menggantikan berpuasa. Hadisnya muttafaqun alaih. Lek muttafaqun alaih berarti hadisnya apa bu? Sahih dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sudah. Kayak belum dua, artinya aja biar bisa disini lama. Ya, ini juga dikuatkan dari ceritanya Ibnu Abbas. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia yang menceritakannya berkata, seorang laki-laki datang menghadap Nabi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, ibuku itu ya Rasulullah telah wafat, padahal punya hutang puasa, ya. Padahal ia punya kewajiban puasa 1 bulan. Ini anaknya bertanya kepada Rasulullah, apakah saya dapat berpuasa menggantikannya? Tanya kepada Rasulullah. Bagaimana jawab Nabi Muhammad SAW? Jika seandainya ibu memiliki hutang itu maksudnya hutang duit itu loh bu, itu kan ahli warisnya wajib bayar. Jadi warisannya juga belum dicek, tetapi tuntaskan dulu hutang-hutangnya sebelum dimakamkan. Kalau bisa, tetapi kalau lagi apa istilahnya duka, nggak semikir apa ngitung, tapi paling tidak akan diumumkan ya, bisa membukti ahli warisnya siapa jika punya 1 bulan kan begitu ya bu ya, biasanya kalau mau diberangkatkan itu. Nah itu kata Rasulullah, lek ibuku diutang, apa kamu nggak bayar utang ibu di masalahnya? Jadi Nabi menjawab, jika seandainya ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan membayarnya? Laki-laki itu menjawab, iya ya Rasulullah. Selanjutnya bagaimana Nabi? Nabi bersabda, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Hutang terhadap Allah itu hutang apa tadi? Hutang puasa ya. Ya hutang pimpinan saja wajib dilunasi, dituntaskan. Apalagi hutang dengan Allah. Kira-kira ibu ini sangat pilar, punya sejarah, deta poso, monggo. Ini untuk mengingatkan biar ibu lapang menuju surganya Allah. Ya. Anak-anak soleh-solehah tadi belum dijelaskan, yaitu diantaranya akan nyampe, ya, mengurangi dosa. Ada dalam kisah dalam satu hadis, ada orang tua masuk surga. Dan itu beliaunya itu menganggap saya itu amalan saya itu biasa-biasa. Ya Allah, kok bisa
biasa ini. Apa sih rahasianya? Antara seorang hamba yang sudah masuk surga bertanya kepada Allah. Ternyata apa jawab? Ini adalah dari jerih payah anak-anakmu yang soli-soli selalu mendoakan. Ya, itu tadi selalu menutup apa tanggung jawab orang tua saat meninggal ditunaikan, termasuk hutang-hutang pada manusia pun atau hutang kepada Allah. Ya, lanjut Mbak, artinya saja kelamaan. Ini untuk menguatkan saja Bu. Jadi penjenengan pun gampangan remeh-no. Hadisnya sampai 4 bahwa kalau orang tua itu punya hutang dan kondisinya masih memungkinkan sebenarnya atau punya rahasia diambil, itu harus ganti ahli warisnya untuk membayar mengqadha puasanya. Nah, ini dari Abbas juga radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh ibu saya telah meninggal, padahal dia punya kewajiban." Ini tadi sudah ya, punya kewajiban berbeda lagi. 1 bulan lagi bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika ibu memiliki hutang? Apakah kamu akan membayarnya?" Wanita itu ya, lalu Nabi bersabda, "Hutang pada Allah sama ya, redaksinya berbeda." Ada enggak? Ya cepat. Ini juga sama ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang perempuan berlayar, ya, ini ibu kita misalnya berlayar, kemudian bernazar, aku boleh perjalananku naik kapal atau perahu selama aku akan puasa. Puasa nazar itu wajib disahur apa betul Bu? Wajib. Nanti jenengan nazar ojo berat-berat, ojo pulang ojo istrinya orang sepen. Aku dulu nazar poso sakulan, poso nazar sakulan bukan poso Ramadan. Nah, kok sangat berat-berat. Nah, aku saking senangku, saking bahagiaku Bu, anakku dapat jodoh seorang dokter. Dia memang usianya berat sebelumnya, tapi endingnya itu luar biasa. Anaknya yang perempuan susah cara jodohnya itu juga mendapat jodoh yang semuanya itu sangat menyenangkan. Benar dari Musa. Nah, karena nadar makanya wajib ganti. Tadi saya bilang Bu, semua nadar saya bukan. Jadi juga nadar saya terjangkau. Ya, karena wajib hukumnya. Nggih. Nek ngono nek nadar sing ya nek poso ya no apa memberi makan fakir miskin. Aja sing poso sak wulan Bu, poso Ramadan lain. Yang cepet-cepet bisa kan dina iki gitu. Oh, alhamdulillah masa selalu sepertiga. Nah, itu puasa wajib. Nadar juga wajib, tapi kan gawe-gawe dhewe nadar itu ya sebagai bentuk syukur biasa. Lalu mana enggak? Ya itu diantaranya ada seorang ibu dalam satu hadis itu berlayar kemudian nadar. Ini aku selamat, aku akan puasa. Maka sebelum bayar nadarnya, ibunda ini yang nadar setelah berlayar selamat itu orang yang ditunaikan sampai dipanggil Allah. Nah itu adil ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah nadar itu hukumnya wajib, jadi ya harus kamu bayar. Meskipun ibumu sudah meninggal, karena kamu adalah ahli warisnya, maka kamu harus membayar hutang puasa nadarnya ibu. Oke, ibu-ibu, saya boleh tak rekam sebentar ya, sampai nunggu ya. Masih jam berapa Bu? 10 menit. Hadis yang nomor 4 yaitu tentang seorang ibu yang berlayar tadi bernadar, kalau saya selamat saya akan berpuasa selama 1 bulan. Tetapi dulu ditunaikan sampun, tapi belum. Nah itu tanya kepada Rasulullah, ya apa Rasulullah? Gimana Rasulullah? Seperti yang saya ceritakan tadi. Nah ini dari Abu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang perempuan berlayar mengarungi lautan, lalu ia bernadar, seandainya Allah menyelamatkan aku, ia akan berpuasa, maksudnya ibundanya itu selama 1 bulan. Lalu Allah itu menyelamatkan saat perjalanan kapal atau apa dalam ibu ya, data itu. Jadi diselamatkan oleh Allah, tapi ia tidak berpuasa sampai ia meninggal dunia. Lalu keluarganya datang kepada Rasulullah, SAW dan menceritakan hal tersebut. Lalu dia bersabda, berpuasalah untuknya. Ya, terus ibundanya punya hutang, ayah bundanya, ahli warisnya wajib untuk hutangi. Termasuk nek loro nek parah ya wajib kok, tetapi nek loro nek biar nek loro nek parah cukup dibayar fidyah. Tapi nek loro biasa dipanggil ahli warisnya mengganti atau mengkodok puasanya. Nah, mengkodok kalau mengkodok boleh dari di Ramadan. Kemudian kalau fidyah itu seharinya kalau tidak berpuasa memberi makan 1 orang
Nah, dalam wujud vidya ini dapat dikeluarkan berupa apa saja? Boleh berupa makanan siap saji atau dua bahan pangan mentah sebesar 1 put plus lauk-lauknya. Yang ketiga ada boleh dengan membayar uang tunai. Ini sudah di Munas, putusan Tajin saat Munas itu boleh karena uang itu lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi harus sesuai, katakan, saya membaca di Lazisku Jawa Timur, seharinya itu sekarang itu perkiraan itu 40.000 memberi makan satu orang miskin. Masa makan mau sekali memberi makan orang miskin. Bisa ya, kalau yang kita makan, lek makne dari enak-enak ya juga enak berupa makanan siap saji. Tidak apa-apa. Ya, maaf ya. Ya. Itu ya Bu ya. Jadi mengganti vidya itu seharinya memberi makan satu orang miskin itu boleh diganti dengan masakan atau makanan siap saji. Yang kedua boleh apa Bu? Apa yang kedua? Bahan mentah. Ya. Nah, jangan lupa masuk satu kosong ganti poso kok kayak beras seneng. Oh. Kita kosong makan segontok aku enggak. Betul doyan dong, harus kontak tak? Orang Indonesia tahu pasti wae banyak daripada nasinya. Nah, 6 kon itu berarti sak makanan rongkon tapi tak tahu. Terus lek berupa uang dari Lazisku saya membaca tidak saya membaca di pusat tapi uraian yang bukan di bukunya itu kalau mengganti uang itu diuangkan itu 40.000 jadi berarti namanya pengen 40.000 malah sampai 50.000 tapi 40.000 sudah sesuai standar yang diberikan oleh Lazisku Jawa Timur. Akan Ibu? Insya Allah Ibu ini tidak berhutang ya. Insya Allah bisa teman-teman betul yang satu. Itu saja Bu, karena waktunya sudah sampai deadline-nya Bu Moderator. Mudah-mudahan dalam dialog nanti insya Allah bisa lebih luas. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang disampaikan oleh Bu Nur Fadila tadi, hutang itu ada dua macam Bu. Hutang dengan Allah yaitu berupa puasa. Hutang dengan manusia tergantung yang hutang. Ada yang berhutang budi, ada yang berhutang uang, ada yang berhutang harta benda dan sebagainya. Berhutang puasa landasannya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ya. Caranya nyaur ada dua macam. Ya. Kenapa kok sampai nyaur? Karena ada halangan, bisa karena sakit, bisa karena bepergian, bisa karena haid, bisa karena istihadah. Nyaurnya ada dua macam. Nyaur poso dengan mengkodok. Mengkodok itu adalah nyaur poso poso di lain waktu. Ojo sampai melewati bulan Ramadan lagi. Ya. Dihitung 2 hari ya nyaurnya 2 hari. Itu bagi orang yang sakitnya masih mampu untuk mengkodok puasa. Bagi yang tidak mampu mengkodoknya bisa dengan membayar fidyah. Siapa saja yang berhak membayar fidyah karena tidak puasa? Karena mereka itu lanjut usia, karena menyusui, karena hamil, atau karena sakit menaun tidak mampu lagi untuk berpuasa lagi. Itu membayar fidyah dengan ukuran sesuai yang dimakan oleh orang yang bersangkutan yang punya hutang puasa tersebut. Kalau belum sampai nyaur kepada Allah tapi kok sudah meninggal, maka yang menyauri, yang melunasi hutang puasa itu adalah ahli waris. Itu kesimpulannya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.